Alhamdulillah ya, kemarin saya dapat sekitar 60 dolaran ya teman-teman ya, sekitar 1 sampai 2 hari ya, 1 hari setengah lah ya, dari Facebook Pro teman-teman. Dan di video kali ini saya akan ngasih tips, dan ini caranya bikin video gampang banget. Tapi ya ada beberapa hal penting yang harus kalian ketahui, jangan sampai asal-asal juga. Karena tentu saja beresiko kena pelanggaran atau beresiko ke hal yang lebih berat lagi. Yuk langsung aja kita akan bahas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas terkait soal Facebook Pro ya. Ya mungkin agak aneh tiba-tiba bahas Facebook Pro lagi. Padahal kan saya sebenarnya nggak begitu aktif ya di Facebook Pro. Cuman ya alhamdulillah udah monet aja Facebooknya. Cuman kemarin tiba-tiba melejit tuh teman-teman. Dan sebenarnya bikin video juga gampang dan simple banget. Oke, langsung saya tunjukin aja ya, biar teman-teman juga lebih enak juga ada gambarannya dan kira-kira memahami apa yang saya bahas gitu teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba record dulu. Oke, jadi kalian bisa lihat sendiri ya, ada menu kick ya teman-teman ya. Dan ini dari Reels dapat sekitar 60-an dolar waktu itu teman-teman ya. Dan memang bener-bener tiba-tiba kaget dan melejit banget. Dan masalahnya videonya tuh dibikinnya kayak gampang banget gitu loh. Dan gak perlu harus ada kayak sketsa-sketsa komedi. Nah videonya sebenarnya itu adalah ini nih teman-teman, video terkait soal lomba cerdas cermat kemarin ya. Ini saya dapat 2 juta views, ini juga dapat 2 juta views. Ini diupload gak dalam dalam waktu dekat lah ya, nggak sampai 2 hari lah itu diupload bebarengan, dan dua-duanya FYP karena memang lagi trending banget topiknya kayak gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat saya itu jarang upload di Facebook Pro? Salah satunya adalah saya tahu di Facebook Pro itu susah banget untuk konten edukasi, konten tutorial atau konten yang bahasnya serius-serius gitu ya. Konten-konten rata-rata di sana banyak konten-konten hiburan, konten hobi, ibaratnya lebih ke konten entertain. Itu sangat gampang. Mungkin konten reaction dan seterusnya itu kan masuk hiburan ya. Konten lucu-lucu lah anggapannya seperti itu tuh masuk ke konten entertain gitu. Untuk konten tutorial dan sebagainya itu kayak masih sangat-sangat susah. Ya, bukan sangat susah sih, tapi sangat berat untuk dapatkan views yang tinggi-tinggi gitu. Makanya saya belum begitu masuk. Tapi karena ya kita mirroring dari Instagram ya nothing tulus, jadi dia otomatis terupload di sini dan secara nggak sengaja ini viewsnya juga tembus yang cukup lumayan gede banget. Meskipun di sini juga saya sambil affiliate ya teman-teman ya, sesekali upload, yang penting upload tiap hari aja. Ya lumayan lah dapat komisi sedikit-sedikit dari affiliate di Facebook Pro ini. Di sini saya cuma pengen sampaikan juga buat teman-teman yang bingung mau bikin konten apa, buat teman-teman yang nggak punya keahlian di bidang hiburan atau entertain, kalian bisa coba ngambil seperti yang saya lakukan ini, yaitu menanggapi berita atau membahas sesuatu yang lagi trending. Namun di sini karena kita membahas yang lagi trending itu rata-rata banyak banget berkaitan terkait soal pemerintahan dan seterusnya, ya kita harus tentu hati-hati. Kita harus lebih objektif ya. Nggak boleh ngasal ngomong, nggak boleh FOMO, karena itu juga akan beresiko ya, akan jadi blunder nantinya, akan jadi bisa dituntut dan sebagainya. Ya mungkin kalian bisa bahas yang viral-viral lain selain mungkin pemerintahan boleh ya. Kalian bisa bahas-bahas mungkin the power of emak-emak, kasus yang viral emak-emak lagi ngangkat motor, ya itu tuh bisa-bisa juga. Karena itu ranah-ranah yang lagi viral dan trending. Apapun yang lagi viral dan lagi trending itu akan menjadi magnet dan daya tarik tersendiri itu teman-teman. Ya, banyak yang suka, banyak yang mau, dan kemungkinan besar banyak yang tertarik tentunya. Ya, jadi lebih gampang naik karena orang itu di sini tuh lihat tuh komentarnya tuh 5.300, makin banyak yang komen, makin banyak yang like, dan akan terjadi perdebatan di dalamnya karena kan kontroversi ya. Nah itu akan semakin naik juga tuh algoritmanya ya, ibaratnya konten kita akan terus disebarkan teman-teman. Nah sekarang pertanyaannya adalah, bang, kok akun saya belum bisa dapat uang di uploadnya gini? Jadi di Facebook Pro itu ya teman-teman ya, itu tuh kayak semacam kayak jalur undangan dulunya gitu ya. Nah sekarang saya nggak tahu kayak gimana, kalian bisa cek sendiri ya. Jadi akun personal ini akun personal ya, akun pribadi bukan Facebook fanpage. Nah di sini teman-teman di profil kalian klik dashboard aja di sini. Nah di sini kan ada fitur monetisasi ya, pojok atas nih, di bagian atas kanan ada fitur monetisasi di sini. Nah teman-teman di sini kan lihat nih program Anda. Nah berarti kan apa aja yang udah bisa dimonet di kalian. Contoh di sini monetisasi konten. Nah ini udah jalan nih teman-teman. Terus kemudian di bintang ini ada juga. Terus di langganan, iklan kemitraan, terus kesepakatan dan kemitraan afiliasi. Nah kalian udah kebuka yang mana? Tuh, kalau di Facebook Pro tuh lumayan juga ya, views 2 juta, berarti total views 4 juta lah ya, total dari 2 video soalnya 60 dolar guys.
Ya cukup lumayan, dan itu juga dalam sehari cepat banget viralnya. Artinya kan ya memang kalau konten-konten yang viral kayak gini tuh memang bener-bener ngebut banget, baik secara income, baik secara views. Tapi ya tidak selalu menjamin kalian bakal bisa naik. Toh kalian lihat sendiri kan, saya bahas beberapa yang viral-viral, ya nggak naik-naik semua juga gitu. Nah tapi kan di sini saya jadi menemukan benang merahnya. Jadi menemukan benang merahnya di mana kalau kalian itu apa ya, ibaratnya kalau kalian bisa bikin video sesimpel itu, ya kayak segampang itu gitu teman-teman. Ya tapi ya tentu saja kita capek nyari-nyari berita viral dan seterusnya. Ya, oke, lanjut di sini dulu ya. Nah untuk monetisasi konten ini saya rasa tidak semua langsung dapat ya. Saya pun butuh waktu lama dan katanya sih jalur undangan tiba-tiba nongol aja. Nah buat teman-teman yang belum nongol untuk monetisasinya tadi itu, yang pertama kalian biasanya kan diminta untuk memenuhi apa ya, kayak dokumen pembayaran, pajak pembayaran gitu. Kalian isi. Nah, selanjutnya kalian di atas ini, di sini kan ada Hendra Setio bla 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 ya. Kalian klik di sini. Nah, ada kemajuan mingguan. Saran saya teman-teman diklik ya. Nah, di sini kan kayak ada konten tidak menghasilkan ini ya, lagi error atau nggak tahu kenapa di depan sini konten Anda tidak menghasilkan uang, tapi nyatanya masih dapat gitu. Tuh. Ya, teman saya kemarin juga gitu masih dapat. Nah, fokusnya di sini aja. Kemajuan di sini nih. Nah, buat berapa postingan, balas dan seterusnya. Kalau saran saya sih kalian bikin sama-sama untuk di Instagram ya. Jadi kan sekarang nge-link Instagram, Facebook, terus Thread. Itu nge-link semuanya. Jadi sekali posting, ketiganya ke posting. Jadi sekali kerja, beres semuanya. Nah, biasanya saya bikinnya itu di TikTok, teman-teman. Jadi saya bikin di TikTok, hasil uploadan di TikTok itu kan akan jadi file tuh di galeri. Nah, akhirnya saya upload di Instagram. Nanti secara otomatis akan upload di Facebook, akan ke-upload di Thread. Keren kan zaman sekarang kan, sekali upload bisa langsung ke banyak platform sekaligus. Nah, jadi buat teman-teman yang memang belum ada monetisasi kontennya, ya memang kalian harus sekarang ini dituntut untuk apa ya? Dituntut untuk aktif sih, dituntut untuk ya menjalankan misi-misi gitu. Intinya kalian konsisten aja. Baru nanti kalian akan dapat jalur undangan. Dan enaknya kita membahas sesuatu yang viral itu adalah kita nggak akan pernah kehabisan bahan. Cuman nggak enaknya adalah bikinnya harus cepet-cepetan. Kalau kalian ketinggalan momentum, itu udah nggak bisa laku lagi, susah naiknya. Saya udah coba berkali-kali ya teman-teman ya. Jadi ketika berita itu baru mencuat dan baru awal-awal, biasanya itu yang akan cepet banget viralnya. FYP-nya akan ngebut banget. Nah kalau kita udah ketinggalan 2 hari gitu, kita baru bahas, baru bikin, itu akan kurang jalan. Nah, sama ada satu lagi kekurangan yang cukup fatal menurut saya untuk konten-konten jenis seperti ini adalah ini bukan konten evergreen. Jadi video kalian akan rame-rame saat itu aja, tapi mungkin 3 bulan ke depan video ini akan mati, tidak akan bisa menghasilkan apapun. Ya mungkin ada views receh-receh dikit-dikit lah. Orang udah nggak relate dengan permasalahannya. Nah, makanya bukan konten yang evergreen, bukan konten-konten yang bisa kita jadikan passive income, nggak bisa gitu teman-teman ya. Jadi ini mungkin bisa jadiin gambaran aja, ada plus minusnya lah. Tapi untuk bikin kontennya gampang nggak? Ya gampang, kita tinggal ya kalau kalian suka ngikutin berita-berita, ini adalah sesuatu yang menurut saya bagus gitu. Tapi ya dengan catatan ya teman-teman ya harus banyak kaliannya biar nggak kena pelanggaran atau nggak kena hak cipta dan lain-lain gitu. Ya kuncinya apa sih sebenarnya? Public speaking, ngomong di depan kamera lancar. Kalian mau bikin konten apapun, ya insya Allah akan jadi lebih mudah. Nah, jadi kalau kalian merasa bang saya belum bisa ngonten di depan kamera nih bang, saya masih malu. Nah target kalian kejarlah di sini. Fokuskan skill kalian untuk di sini. Insya Allah bisa karena terbiasa kok. Saya pun juga dulu nggak bisa ya ngomong di depan kamera. Saya terbiasa guys. Saya hampir setahun penuh. Saya terus tiap hari ngonten. Awal-awal kaku, ngeditnya lama, banyak salah-salahnya. Tapi makin kesini, bahkan makin jarang ngedit sih teman-teman. Ya. Mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya juga kemungkinan akan mulai aktif untuk membahas hal-hal kayak gini. Jadi ya lumayan lah ya ibaratnya untuk bangun personal branding juga. Biar kita juga lebih eksis gitu loh. Jadi nggak cuman di belakang layar aja gitu. Jadi ya ada sesuatu ya yang kita bikin video dan orang dapat manfaat dari video itu. Tapi ingat ya, hati-hati dengan berita hoax. Jangan sampai beritanya masih belum valid terus kita sebarkan. Ya, saya pun juga hati-hati dan agak takut juga membahas hal-hal yang salah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.